Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indraswari. Saya dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat IR diagram dan cara membuat database di aplikasi MyAdmin SQL. Untuk pertama-tama, saya akan memperkenalkan apa itu IRD kepada teman-teman semua agar lebih mengetahui apa itu IRD. Basis data IRD itu digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan IRD, kita mencoba menjawab pertanyaan seperti data apa yang kita perlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan yang lain. Contoh dari basis data IRD itu pada diagram itu contohnya seperti pada tabel diagram ini. Di sini saya akan memberikan contoh diagram sistem akademik. Ini adalah IRD sistem akademik, dan di sini ada contoh diagram akademik. Di setiap diagram terdiri dari entitas, relasi, dan atribut. Ketika kita membahas tentang IRD, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita sebut dengan entity atau entitas. Contohnya seperti entitas itu contohnya seperti fakultas, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, ini contoh dari entitas. Nah, yang kedua, kita harus perlu ketahui tentang atribut. Contoh yang termasuk atribut adalah terkait pada mahasiswa. Contoh dari atribut itu sendiri, contohnya seperti di sini ada entitas fakultas. Nah, lalu di setiap entitas itu selalu mempunyai atribut. Dari contoh atributnya seperti dari contoh atribut dari fakultas itu seperti nama fakultas, jumlah prodi, dan jumlah dosen. Lalu di sini ada entitas mahasiswa. Nah, entitas mahasiswa itu memiliki beberapa atribut. Dari atribut mahasiswa itu memiliki nama mahasiswa, alamat mahasiswa, program studi mahasiswa, nomor telepon, usia, dan angkatan. Nah, ini yang disebut dari atribut dari mahasiswa. Nah, lalu mata kuliah itu mempunyai atribut itu tersendiri. Jadi di setiap entitas itu mempunyai atribut masing-masing. Dari atribut mata kuliah ini yaitu ada nama mata kuliah, dosen pengampu, pukul, dan hari. Nah, untuk atribut dari entitas dosen itu ada gelar, alamat, nomor handphone, email, nama dosen, nomor ID dosen, jam, jabatan dosen itu sebagai apa. Nah, ini termasuk dari atribut entitas. Nah, jadi setiap entitas itu jadi di setiap entitas itu mempunyai masing-masing atribut. Nah, yang ketiga ada relasi. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan kata relasi. Relasi ini menceritakan tentang hubungan antara entitas dengan entitas atau objek dengan objek. Nah, contohnya seperti di sini ada fakultas. Fakultas membuka pendaftaran mahasiswa atau mahasiswa daftar fakultas. Nah, di sini kata daftar ini termasuk relasi atau relationship. Nah, jadi setiap entitas itu memerlukan relasi untuk menghubungkan mahasiswa ke mahasiswa. Ya, seperti untuk entitas sendiri itu wajib ada relasi karena untuk menghubungkan ke suatu objek lainnya. Nah, di sini ada contoh mahasiswa ambil mata kuliah. Nah, ini kata-kata ambil ini disebut dengan relasi atau relationship. Dosen ajar mata kuliah. Nah, kata-kata ajar ini
disebut dengan relasi juga. Nah, fakultas memiliki dosen. Kata-kata memiliki ini termasuk dari relasi. Nah, jadi untuk menghubungkan suatu objek, nah kita membutuhkan relasi atau relationship untuk menghubungkan objek ke objek. Nah, untuk simbol entitas itu sendiri mempunyai masing-masing bentuknya tersendiri. Nah, di sini ada fakultas. Simbol dari entitas fakultas ini berbentuk persegi panjang. Nah, jadi di setiap entitas itu punya simbolnya masing-masing. Lalu untuk simbol atribut, yang disebut simbol atribut itu seperti ini, jumlah dosen. Nah, itu berbentuk opal ya teman-teman, ini berbentuk opal. Nah, lalu ini yang fakultas itu berbentuk persegi panjang. Lalu nih untuk relationship, untuk simbol relationship itu berbentuk kayak diamond. Nah, jadi kita bisa membedakan untuk simbol atribut, entitas, relasi. Nah, jadi kita harus bisa membedakan simbol masing-masing tersebut. Nah, di setiap hubungan diagram IRI ini memiliki nama masing-masing hubungan. Seperti ada 3 nama hubungan, contohnya seperti one to one, satu ke satu. Yang kedua ada one to many, satu ke banyak. Yang ketiga ada many to many, banyak ke banyak. Nah, jadi contoh dari one to one itu satu ke satu. Berarti contohnya seperti dosen ajar mata kuliah, satu dosen mengajar mata kuliah. Nah, lalu untuk contoh dari one to many, satu ke banyak, contohnya seperti fakultas daftar mahasiswa. Nah, jadi satu fakultas itu membuka pendaftaran untuk banyak mahasiswa. Nah, itu contoh dari nama one to many, satu ke banyak. Nah, untuk contoh dari many to many itu banyak ke banyak. Jadi contohnya seperti mahasiswa ambil mata kuliah. Nah, jadi banyaknya mahasiswa itu ambil beberapa mata kuliah. Jadi setiap pengambilan mata kuliah itu mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Nah, itu disebut seperti many to many. Nah, lalu untuk penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat database di aplikasi MySQL Admin. Pertama-tama teman-teman harus memiliki atau sudah menginstal aplikasi MySQL tersebut ya. Nah, di sini saya kan sudah menginstal, jadi tinggal bikin database-nya saja. Nah, lalu teman-teman pertama aktifkan dulu examnya dulu, aktifkan exam, lalu aktifkan dulu MySQL-nya. Nah, kalau ini sudah bertanda hijau ini berarti sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Nah, jadi kita aktifkan MySQL tersebut. Nah, lalu teman-teman membuka Google Chrome atau Mozilla. Boleh teman-teman sesuai laptop yang teman-teman pakai ya. Nah, lalu di sini ketik localhost. Nah, di sini sudah ada langsung muncul logo dari examnya tersebut, lalu klik. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan ini new. Nah, tabel atau diagram yang saya buat tadi itu berhubungan dengan akademik. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal tulis nama database-nya apa yang mau teman-teman buat. Nah, di sini saya akan membuat tentang, berhubung di sini ada nama akademik, jadi kita bedakan saja namanya seperti akademik 2. Nah, di sini ada akademik 2.
Setelah ini teman-teman tinggal langsung create aja. Nah, database sudah terbuat. Nah, di sini ada akademik 2. Nah, kita lihat dulu dari tabel di sini. Nah, di sini kan ada fakultas, entitas dari fakultas. Nah, jadi kita buat pertama entitas fakultas dulu. Di sini ada fakultas. Nah, teman-teman harus lihat dulu di sini ada berapa atribut. Ada 3 atribut ya teman-teman. Nah, di sini berarti teman-teman harus membuat 3 atribut juga di sininya. Nah, lalu setelah ini langsung go. Nah, di sini tulis dari atribut tersebut, dari atribut fakultas itu ada apa aja. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada nama fakultas, jumlah prodi, dan jumlah dosen. Nama fakultas, jumlah prodi. Di sini tulis aja. Nama fakultas. Untuk seperti nama fakultas itu kan menggunakan bukan angka, berarti kita ambilnya varchar aja. Nah, yang kedua itu nama fakultas, jumlah dosen. Di sininya nama fakultas, jumlah dosen, dan jumlah prodi. Nah, ini sudah ada, tinggal klik. Nah, jumlah dosen itu kita pakai integer aja. Kan berhubungan dengan angka ya teman-teman. Ini jumlah prodi berhubungan juga dengan angka, jadi kita menggunakan integer. Untuk di null indexnya kita menggunakan primary agar bisa oke. Setelah itu kita di sini mau berapa banyak kata-kata yang kita gunakan dalam nama fakultas tersebut. Saya ambil contoh seperti banyaknya nama fakultas 40, 30 aja. Untuk jumlah dosen itu kita ambil 10 saja. Jumlah dosen, lalu jumlah prodi kita ambil 30. Nah, setelah ini langsung saja teman-teman klik save. Nah, lalu setelah ini, teman-teman sudah berhasil membuat. Lalu kita klik go. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke bagian insert. Nah, teman-teman tinggal mengisi database apa yang akan teman-teman masukkan. Nah, tadi kan kita sudah membuat nama fakultas, jumlah dosen, jumlah prodi. Nah, tinggal teman-teman tulis nama fakultas apa yang ingin teman-teman masukkan. Contohnya seperti teknik dan ilmu komputer. Nah, untuk jumlah dosennya tidak boleh melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan teman-teman tadi. Yang di sini ada kapasitasnya ada 100. Nah, jadi teman-teman di sini tidak boleh melebihi dari 100. Di sini saya contohkan seperti 30. Nah, untuk jumlah prodinya tidak boleh melebihi dari 30. Nah, di sini saya coba 20. Nah, lalu teman-teman klik aja go. Nah, setelah seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil. Lalu tinggal klik di browse. Kalau teman-teman sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil membuat database tersebut ya.
Nah, di sini sudah ada nama fakultasnya, yaitu Teknik dan Ilmu Komputer. Jumlah dosennya ada 30 dan jumlah prodinya ada 20. Nah, kalau seperti ini teman-teman sudah berhasil membuat database tersebut. Jadi teman-teman tinggal membuat entitas berikutnya. Tadi contoh saya sudah membuat entitas dari fakultas dan atributnya ada nama fakultas, jumlah prodi, dan jumlah dosen. Nah, berikutnya teman-teman tinggal membuat entitas dari mahasiswa lalu dengan atributnya, lalu entitas dari mata kuliah dan berikut atributnya, dan entitas dari dosen berikut atributnya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan diagram IRD ini, tinggal buat di database-nya di aplikasi MySQL. Nah, jadi untuk tutorial kali ini cukup segitu saja ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dalam penjelasan saya ini. Saya juga masih tahap pembelajaran. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menjelaskan tutorial untuk mata kuliah ini. Untuk tutorial kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.